Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Ini hari ke seminggu lah kita di lereng Gunung Sindoro untuk ekspedisi harimau Jawa dengan pola pendekatan kultur budaya. Jadi kita berusaha memanusiakan manusia dengan mempercayai informasi sekecil apapun dari masyarakat, dan kita berusaha keras untuk mencari buktinya. Tapi di hari yang ke-7 ini kita belum mendapatkan jejak dan tempat-tempat kemunculan harimau Jawa. Di 2 titik sudah kita cek, tapi ternyata guanya longsor. Memang karakter harimau Jawa dengan harimau yang lainnya itu sangat berbeda. Kita butuh pendekatan kultural dan butuh mempelajari budaya masyarakat setempat. Jadi kita kembali ke kearifan lokal, bagaimana mensikapi harimau Jawa. Dan kita ini mendapat tupai celiling, ini bajing celiling. Ini karena petani di sini merawat pohon pisang, tapi ternyata ada sarangnya. Ini tadinya ada 3 katanya, tapi yang satunya berhasil kabur. Dan saya tanya, ini katanya mau enggak buat apa-apa. Jadi kita selamatkan, kita rawat. Semoga nanti setelah besar bisa kita lepas liarkan. Walaupun untuk bajing celiling ini masih banyak, tapi ya kalau memang tidak dimanfaatkan atau tidak kita gunakan, ya sebaiknya kita tidak mengambil kekayaan alam. Wah, ini hujan, kita butuh berteduh. Hujan ini. Nah, ini untuk camp sementara lah, kita belum membuat camp yang layak. Masih kayak gini. Ini tempat pupuk kandang sebenarnya. Nah, ini di masyarakat ini bajing celiling itu dianggap hama ya, walaupun sebenarnya mereka itu makan nggak seberapa. Ini udah 2 hari ini kan nggak habis, ini cuma sedikit mereka makan. Kenapa kita harus pelit untuk bersedekah pada binatang-binatang? Toh mereka juga di ekosistem juga kita perlukan. Mereka tidak hanya makan buah, tapi juga makan serangga. Nah, ketika ada satu mata rantai makanan yang hilang, secara otomatis nanti sistem ekologinya akan kacau, keseimbangan alamnya akan terpengaruh semuanya. Kita sebenarnya tinggal mengontrol populasinya. Selama populasinya itu tidak berlebih, ya sebaiknya kita biarkan. Toh mereka juga makan kopi, makan pisang, atau makan nangka, itu enggak seberapa. Nah,
Selain itu kan kotorannya, kencingnya secara tidak langsung sebenarnya mereka juga membantu ini memupuk tanaman, kemudian menyebarkan biji-bijian ketika makan kopi atau makan buah yang lainnya. Biasanya mereka bawa, nah, kemudian bijinya berserakan. Tapi yang sering menghabiskan binatang-binatang di alam itu biasanya penangkapan secara liar, barbar, nah, tidak panen pilih. Masih mending kalau misalkan anakannya yang kita tangkap. Nah, biasanya orang itu menjaring indukannya ditangkap. Nah, ketika indukannya ketangkap, ya kalau indukan itu tidak sedang bereproduksi. Kalau misalkan indukannya sedang bereproduksi, berarti ada dua kemungkinan korban. Indukannya akan stres, susah diadaptasikan di pemeliharaan, atau anaknya sudah pasti mati karena tidak dirawat oleh induknya. Nah, boleh-boleh saja kita memanfaatkan kekayaan alam, tapi juga harus mengingat karena yang butuh hidup di bumi ini bukan hanya kita toh. Nah, kalau misalkan panen binatang di alam liar, kita ambil anakannya, nah indukannya masih bisa bereproduksi. Tapi kalau semua-muanya kita tangkap, ya punah. Seperti di sini ayam hutan itu juga udah, walaupun masih ada tapi populasinya menurun drastis. Tadi pagi cuma saya melihat itu 4 ekor, padahal dulu itu banyak. Apalagi kalau lagi musim nyangkul kayak gini sering kelihatan, karena perburuan barbar. Mereka pakai senapan, jadi memang dibunuh. Nah, menurut hemat saya ya itu enggak inilah. Coba kita bandingkan, kalau misalkan kita bunuh, daging ayam hutan itu seberapa. Nah, kalau misalkan dijual hidup-hidup, harganya kan lebih mahal, bisa untuk beli daging lebih banyak. Toh rasanya juga nggak jauh beda dengan ayam kampung. Nah, kita jual ayam hutan satu itu bisa untuk beli 3 atau 4 ekor ayam kampung. Jadi orang itu jangan geragas itu apa ya? Geragas itu makan apa aja lah, semuanya dimakan. Nah, itu juga bukti bahwa kita itu sebenarnya mata rantai paling ujung, paling serakah lah. Semuanya dimakan, bukan hanya makhluk hidup. Di bawah sana juga pasir udah dimakan, batu dimakan, lama-lama gunungnya habis, binatangnya habis. Nah, ya kita mesti bijak lah, kita lihat populasinya atau enggak seberapa mereka makan. Nah, sebenarnya kalau misalkan tupai dianggap hama, nah kalau tupai-tupai ini kita jinakkan, kemudian orang bisa bermain dengan tupai, itu juga bisa menjadi ekonomi kreatif untuk menarik perhatian orang. Atau enggak semua tempat itu punya tupai.
Ya, walaupun di sini nih tupai celiling ini, bajing celiling ini yang monyongnya lancip, ini nggak makan kelapa, ini nggak bisa, ini makannya buah, kemudian serangga. Ini masih banyak, tapi lumayan mereka baik lah dan mudah jinak. Jadi kalau memang tidak dimanfaatkan ya biarkan mereka hidup, jangan serakah. Bumi itu bukan hanya tempat manusia tok. Jadi semuanya juga butuh hidup, dan semua makhluk hidup bertasbih. Semuanya beribadah. Tumbuhan juga bertasbih, gunung bertasbih, binatang bertasbih. Apalagi gunung, udah jelas Tuhan menciptakan gunung biar bumi itu tidak berguncang. Gunung dirusak-rusak, nantinya ketika terjadi gempa nangis, ya salah sendiri sebenarnya. Nah, akhirnya menjadi neraka, siksaan bagi diri kita. Sebenarnya yang membuat neraka atau surga itu manusia itu sendiri. Kadang aneh, merindukan surga yang belum tercapai, kita merusak surga yang sudah ada. Jadi katanya Indonesia itu tanah surga, tapi sekarang mana, cuma cerita doang, mau jadi lagu lah. Kita udah tidak seperti hidup di kolam susu, kata Gus Plus. Kita tidak bisa hidup dengan jala dan kail. Udah habis semua sama manusia-manusia barbar, keparat. Jadi kembali bagaimana kita memanusiakan manusia, membinatangkan binatang, memohonkan pohon, ya sesuai dengan kodratnya. Jadi katanya manusia itu pemimpin bumi kok serakah. Sementara kalian juga sering maki-maki koruptor. Ngerusak alam itu udah melebihi koruptor. Karena orang yang belum lahir saja sudah dirampas haknya. Anak cucu kita yang belum ada sudah dirampas haknya. Itu penjahat kelas kakap. Nah, ini hari ke-7 kita ini. Saya masih yakin bahwa harimau Jawa itu masih ada. Dan buat kalian yang pesimis ya monggo tidur saja. Jadi kalau tidak mau berusaha keras untuk membuktikan kebenaran hanya dengan teori yang turun-temurun, itu juga katanya. Nah, untuk membuktikan kebenaran kita butuh mengalami. Jadi enggak usah protes kalau tidak mau melakukan. Kalau filosofi Jawa itu ilmu itu jalaran sekolahku. Jadi kita pengen pengetahuan, kita pengen keilmuan tentang harimau Jawa misalkan, ya kita harus berusaha keras, jangan cuma nuntut tok. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tegaskan bahwa GANKOBI, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, bergerak secara independen, murni swadaya. Nah, ini kemampuan kami. Nah, kita juga untuk penelusuran harimau Jawa ini alatnya enggak banyak lah. Kita cuma punya kamera bodol ini kamera tua D1100. Ini kamera ini sama HP lah. Jadi kalau dituntut yang kita disuruh pasang kamera trap, disuruh punya
drone atau apa ya, kita belum mampu. Ini semampu kami, dan ini bentuk kepedulian dari masyarakat, karena Gen Kobi itu masyarakat biasa, bukan lembaga pemerintah. Jadi kalau kalian yang menuntut bukti ya, ayo kerja bareng, kita cari kebenaran itu secara bersama. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.